Pada tanggal 2 September di tahun 2025, satu keluarga di Kelurahan Pauman Indramayu ditemukan tewas dan terkubur di belakang rumah mereka. Setelah dalam beberapa hari, saudara dari keluarga itu tidak dapat menghubungi dan juga para tetangga mencium bau busuk yang muncul dari rumah itu, yang membuat mereka berpikir ada yang tidak baik-baik saja di dalam rumah. Mereka memaksa masuk ke dalam rumah, tetapi pintu rumah itu terkunci, yang mengharuskan mereka untuk mendobrak pintu. Bau busuk yang menyengat semerbak masuk ke dalam rongga hidung orang-orang yang ada di dalam rumah. Jadi mereka menelusuri di mana sumber bau itu. Lalu ditemukan sumber bau yang menyengat itu yang berasal dari belakang rumah. Di belakang rumah ditemukan gundukan tanah besar yang janggal, yang dari sana bau busuk itu muncul. Lalu saudara dan para tetangga rumah menggali gundukan tanah yang mencurigakan itu, dan mereka menemukan bagian tubuh manusia di tengah-tengah penggalian. Seketika mereka bergidik ngeri dan merinding, lalu menghentikan penggaliannya dan segera melaporkan penemuan ke polisi. Keluarga yang tewas yang ditemukan berada di dalam galian tanah itu adalah Sahroni yang berumur 76 tahun, putranya Budi Awaludin berumur 40 tahun, menantunya Eis Juwitasari yang berumur 37 tahun, serta dua cucunya, yaitu Ratu Khairunisa yang berumur 7 tahun dan Bella yang masih berumur 8 bulan. Pada tanggal 25 Agustus 2025, Ririn Rifanto hendak menyewa mobil milik Budi Awaludin untuk kegiatan sehari-hari. Jadi, dia datang ke rumahnya dan menanyakan apakah mobil miliknya dapat disewa. Budi Awaludin mengiyakan bahwa Ririn dapat menggunakan mobil tersebut pada tanggal 27 Agustus dan kesepakatan pun terjadi. Ririn bisa menggunakan mobil tersebut dengan membayar uang sebesar Rp750.000. Ririn langsung memberikan uang Rp750.000-nya kepada Budi dan segera pulang. Pada tanggal 27 Agustus 2025, Ririn datang kembali ke rumah Budi untuk mengambil mobil yang akan disewanya. Akan tetapi setelah ia sampai di rumah Budi, ia mendapati bahwa mobil yang akan digunakannya tersebut mogok, tidak bisa digunakan. Kesal dengan hal tersebut, Ririn meminta kembali uang yang sudah diberikannya. Akan tetapi uang yang sudah diterima oleh Budi sudah habis digunakannya untuk membeli sembako kebutuhan sehari-hari. Budi meminta sedikit waktu untuk mencari ganti uang tersebut. Akan tetapi Ririn tidak mau tahu dan merasa sangat kesal. Setelah tidak dapat menggunakan mobil Budi dan tidak bisa segera mendapatkan uangnya kembali, pikiran jahat memenuhi kepala Ririn. Dia merencanakan sesuatu yang jahat, pembunuhan terhadap Budi dan keluarganya. Pada 29 Agustus 2025, Ririn mengajak temannya, Prio Bagus Setiawan, untuk melakukan pembunuhan berencana terhadap Budi dan keluarganya dengan menjanjikan uang sebesar Rp100 juta. Segera, ia mempersiapkan alat-alat untuk mengeksekusi rencananya tersebut dengan mempersiapkan palu budem besar dan membeli cangkul dan terpal di pasar. Malamnya pada pukul 11, Ririn bersama Prio datang ke toko milik Budi dengan membawa palu budem besar dan cangkul di dalam tas yang ia letakkan di kendaraannya. Awalnya mereka berbicara baik dengan Budi, lalu tanpa sepengetahuan Budi, Ririn memerintahkan Prio untuk mengambilkan budem besar yang ada di tasnya, dan pada saat itu juga Ririn menghabisi nyawa Budi dengan membabi buta, sadis, hingga Budi tersungkur tak berdaya. Pada waktu tersebut, Prio hanya melihat rekannya membunuh dengan sadisnya. Setelah Budi tewas, Ririn dan Prio keluar dari toko itu dan segera pergi menuju rumah Budi. Di sana, ia masuk rumahnya dan yang menjadi korban kedua kebiadaban Ririn adalah istri Budi, Eis Juwitasari. Sama dengan suaminya, ia dibunuh dengan sadis menggunakan palu budem besar di bagian vitalnya hingga ia tersungkur tak berdaya meninggal dunia. Dilanjutkan dengan Sahroni, ayah dari Budi yang menjadi korban ketiga. Selanjutnya, Ratu Khairunisa, anak pertama Budi, dan yang terakhir adalah Bella yang masih berusia 8 bulan. Setelah pembunuhan itu selesai dilakukan, Ririn dan Prio kembali ke toko dengan menggunakan mobil pick-up milik keluarga Budi. Mereka ingin memindahkan jasad Budi ke rumahnya, jadi mereka meletakkan jasad Budi di mobil lalu dibawanya pulang ke rumah. Setelah itu,
mereka menggali tanah yang ada di belakang rumah Budi dengan cangkul yang sudah mereka bawa. Prio membantu Ririn untuk membereskan tempat dan meletakkan jasad Budi, Sahroni, dan kedua anaknya di lubang yang mereka sudah gali, lalu menguburnya. Setelah selesai menguburkan jasad-jasad itu, Ririn dan Prio mengaburkan barang bukti, seperti meletakkan mobil pickup pada tempatnya dan membuang senjata-senjata kejahatan mereka ke dalam selokan yang ada di depan rumah Budi. Ririn sadar betul bahwa kejahatannya akan segera terungkap. Oleh karena itu, dia mencoba membuat skenario palsu untuk membebaskan diri dan menghilangkan jejak dari tindak kejahatannya. Dia merekayasa semuanya seolah-olah bukan dia pelakunya dengan mengkambing hitamkan mantan karyawan Budi Awaludin, yaitu Evan Bagus Pratama. Pada 31 Agustus 2025 pukul 4.30, Ririn Rifanto menghubungi Evan dan berpura-pura sebagai Budi dengan menggunakan ponsel milik Budi. Ia meminta Evan untuk menggadaikan mobil milik Budi. Evan yang polos dan tidak tahu apa-apa mengikuti instruksi Ririn dengan menggadaikan satu mobil milik Budi dan menerima uang sebesar 17 juta rupiah. Sebagian uang itu sebesar 14 juta rupiah ia transferkan ke rekening dana milik Budi Awaludin sesuai instruksi Ririn. Karena keterlibatannya dalam kasus itu, Evan harus menginap di kantor polisi selama 1 minggu untuk membantu penyelidikan. Ia mengaku trauma dan ketakutan membayangkan nasibnya yang mungkin akan dihukum penjara seumur hidup. Tak hanya itu saja, karena kasus itu ia sampai kehilangan pekerjaannya. Pemanggilan Evan ke kantor polisi bukan hanya untuk membantu polisi dalam proses penyelidikan, tetapi juga menjadi strategi polisi untuk menjebak pelaku pembunuhan agar mau keluar dari persembunyiannya. Setelah menggadaikan satu mobil Budi ke mantan karyawannya, Ririn dan Prio segera melarikan diri dari tempat pembunuhan itu. Mereka kabur menggunakan mobil Toyota Corolla milik Budi dan menginap di sebuah hotel yang berada di kawasan Jatibarang, Indramayu dengan menggunakan kartu identitas Budi sebagai tanda registrasinya. Setelah pergi dari hotel itu, Ririn dan Prio pergi ke Jakarta untuk menemui Aman Yani, seorang temannya yang menurut pengakuan Ririn adalah otak dan pelaku utama dalam kasus pembunuhan Budi dan keluarganya, yang dibantu temannya Hardi, Yoka, dan Joko yang adalah pelaku sesungguhnya. Setelah selesai urusannya di Jakarta, Ririn dan Prio pergi ke Semarang untuk rumah saudara Prio. Tetapi Ririn mengaku ia dan Prio salah naik mobil dan sampai di Surabaya. Di Surabaya, mereka sempat menginap di hotel dan akhirnya memutuskan untuk kembali ke Indramayu untuk mendaftarkan diri sebagai anak buah kapal. Dan ketika mereka menginap di sebuah mes nelayan, dua pelaku kejahatan yang merenggut 5 nyawa manusia itu diringkus oleh polisi. Dikarenakan mereka tidak kooperatif, mendorong, dan melawan polisi, dengan cepat polisi menembak kaki mereka. Mereka berhasil diamankan dan segera dibawa ke rumah sakit untuk ditangani bekas luka tembaknya. Saat diinterogasi, Ririn dan Prio sudah membuat cerita palsu dan mengatakan bahwa otak pelaku pembunuhan itu bukanlah mereka, melainkan ada 3 orang lain yang melakukannya. Orang lain tersebut adalah Aman Yani, Hardi, dan Joko. Ririn mengaku hanya diajak menginap di rumah korban dan tidak mengetahui pembunuhan yang telah terjadi. Itu terasa sangat janggal. Bagaimana bisa ia menginap di sebuah rumah yang ia sendiri tahu tidak ada pemiliknya? Namun, ia mengaku bahwa ia hanya diajak Joko untuk menginap di rumah saudaranya yang bernama Budi. Namun, di sana hanya ada Prio. Prio memberitahu Ririn bahwa Budi sedang pergi keluar bersama Aman Yani untuk urusan bisnis, dan Ririn bertanya di mana istri Budi berada. Prio menjawab, istri Budi sedang sakit dan dibawa Pak Sahroni di rumah saudaranya beserta anak-anaknya. Itulah mengapa Ririn mau menginap di rumah Budi, karena ia percaya Joko adalah saudara dari Budi. Adapun alasan kenapa Ririn mau membawa mobil milik Budi adalah atas suruhan Joko. Joko memberitahu Ririn bahwa mobil tersebut nantinya akan diambil saudara Budi yang lain, yang diketahui nantinya saudara tersebut adalah Evan. Ketika berada di mes nelayan, dia baru merasa ada yang salah dan baru mendapatkan kebenaran bahwa Budi dan keluarganya telah dibunuh oleh Aman Yani, Hardi, Joko, dan juga Prio yang terlibat dalam pembunuhan tersebut. Setelah mengetahui hal itu, Ririn menyuruh Prio untuk menyerahkan dirinya ke polisi. Namun Prio hanya diam saja. Tak lama dari itu, jaringan ponselnya terasa sangat tidak wajar, sehingga dia curiga bahwa ponselnya sudah disadap oleh polisi. Tak lama kemudian, polisi menyergap mereka berdua.
Ririn mengaku diancam dan mendapat kekerasan oleh polisi ketika hari penangkapannya untuk mengakui kejahatan yang tidak dilakukannya. Itu adalah cerita yang Ririn buat untuk lepas dari kasus ini. Namun setelah beberapa persidangan, rekan Ririn, Priyo mengaku bahwa cerita yang telah disampaikan Ririn dan dirinya adalah sebuah kebohongan. Ia sangat merasa bersalah dan merasa tidak mampu lagi untuk terus menyimpan kebenaran yang ada. Priyo menyaksikan Ririn membunuh satu keluarga itu menggunakan palu budem besar dengan sadis, dan sempat dia memaksa Priyo untuk ikut membunuh. Jika tidak mau, Ririn mengancam akan membunuh Priyo juga. Tetapi Priyo tidak mau menurutinya. Priyo merasa ketakutan akan ancaman Ririn dan juga bayang-bayang jasad Budi dan keluarganya. Barulah setelah kakak kandung Priyo dan tetangganya yang merupakan seorang polisi datang ke lapas memberi masukan kepada Priyo, barulah Priyo tersadarkan dan mencabut semua laporan cerita yang sudah ia tulis sebelumnya yang masih dalam manipulasi Ririn. Selain membohongi masyarakat luas, Ririn dan Priyo juga membohongi kuasa hukum mereka sendiri. Karena kejahatan yang dilakukan oleh mereka berdua, Ririn dan Priyo dijatuhi hukuman yang berbeda. Ririn Divanto sebagai otak utama pelaku pembunuhan Budi dan keluarganya merencanakan untuk menggasak harta Budi, membunuh anak-anak yang masih di bawah umur, dan mengaburkan fakta-fakta yang terjadi selama proses persidangan dengan membuat cerita-cerita palsu. Ia divonis maksimal hukuman mati. Sedangkan Priyo Bagus Setiawan mendapatkan keringanan karena dinilai telah kooperatif dan telah memberikan keterangan yang membantu polisi mengungkap rangkaian peristiwa yang sebenarnya terjadi, sehingga Priyo dituntut dengan pidana penjara selama 20 tahun.